Yang membela Israel munafik. Yang membela Syiah munafik. Terus siapa yang mau kita bela? Ketika Palestina dibombardir oleh Israel, mana negara-negara Sunni yang berani? Tidak ada selain daripada Yaman. Kita bela Israel, jelas munafik. Dia kufar, musuh kita di akhir zaman. Tapi kalau kita bela Iran, meskipun pada hakikatnya ada permusuhan, tapi kita masih satu Tuhan, Pak. Syiah, Iran, masih yakin bahwa Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Datang kelompok liberalisme, apa kata liberalisme? Yang membela Iran berarti dia Syiah, itu musuh negara kita. Hancurkan. Yang membela Israel, nah, ini sama Pak. Jadi, ini sekarang saya sampaikan namanya langsung. Sudah lama hilang, muncul lagi dia. Namanya Abu Janda. Sudah mulai memprovokasi. Apa kata dia? Felix Shaw itu pendukung Israel. Gara-gara Felix Shaw itu menolak Iran. Tapi kalau yang sebelahnya, ada orang yang menolak Israel, dituduhnya Syiah. Sama-sama musuh, kata dia. Orang-orang seperti Abu Janda inilah Pak yang disebut dengan musuh bersama kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah meridhai, memberikan rahmatnya dan memberkahi untuk kita semua. Semoga kita husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Allah anugerahkan anak yang saleh dan salehah, rumah tangga yang mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, istiqamah, husnul khatimah, dan insya Allah kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Setelah makan kerbau, kok bau tuh? Sapi. Jadi kalau makan sapi itu nampak terang sedikit, tapi setelah nampak terang itu terbitlah gelap. Biasa ngantuk maksudnya. Kalau dah kenyang itu terbitnya ngantuk, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya tanya sama Pak Ketua, apa judul kita malam ini? Judulnya seperti yang beliau sampaikan di akhir kalimat tadi. Menjaga persatuan umat. Ini beratnya Pak. Menjaga persatuan umat. Dari kalimat yang beliau sampaikan, saya petik satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita coba rangkum hadis ini saja yang kita kaji. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akillah ila qas'atiha. Kata Nabi, hampir saja seluruh umat muslim ini diperebutkan bak seperti makanan. Hampir saja seluruh umat muslim ini diperebutkan seperti makanan oleh orang-orang yang memang sangat kelaparan seperti bak binatang buas. Kemudian faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Kata para sahabat,
apakah ketika itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Dijawab sama Nabi, la bal antum kathir kagusa'is sail. Tidak, kata Nabi, jumlah kalian banyak seperti buih di lautan. Kemudian sahabat bertanya terus, kata Nabi, walakinnakum dhaif, tapi kalian lemah. Pertanyaannya adalah, mengapa kita lemah? Mengapa umat muslim, kata Nabi, di akhir zaman itu lemah? Kemudian disampaikan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyebab kelemahan kalian terjangkit penyakit wahan, gitu. Mahwal wahnu. Apa itu wahan? Al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, wahan itu cinta dunia dan benci dengan kematian. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Hadis pertama. Hadis yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang muslim itu yang kuat menindas yang lemah menindas yang kuat, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat yang keras menindas yang lemah tertindas oleh yang keras. Oleh sebagian ulama mengatakan, yang punya kekuatan menindas yang lemah. Dan yang lemah selalu tertindas karena tak memiliki kekuatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita coba kuliti hadis ini terlebih dahulu. Hadis yang pertama, umat muslim di akhir zaman nampak di tengah kita hari ini. Jumlah umat muslim terbesar di dunia ada di negara Republik Indonesia. Jumlah terbesar. Jumlahnya banyak tak sedikit. Kalau digabungkan di dunia ini, itu Islam nomor 1. Islam tak nomor 2. Pertanyaannya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi mengapa Nabi kata kita ini lemah? Kita ambil contoh. Saudi tunduk. Dubai tunduk. Kuwait tunduk. Kemudian Oman tunduk, Bahrain tunduk. Pertanyaannya, Indonesia tunduk apa naik? Itu Bapak Ibu yang jawab ya, saya nak jawab tuh. Ini bukan apa namanya itu, ujian, bukan. Tapi kenyataannya begitu memang. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat umat muslim itu tunduk di tangan ahlul kufar. Tidak akan kalian temukan di akhir zaman umat muslim tegak berdiri kecuali mereka tunduk di hadapan ahlul kufar. Mesir diiming-imingi investasi sehingga dia tak bisa berbuat apa-apa. Kecuali Yaman, kecuali Iran, kecuali Turki, terlepas daripada hubungan politik yang mereka miliki. Sekarang kita rujuk kepada negara-negara yang tadi lemah, yang tunduk tadi. Apa yang kurang dari mereka? Tak ada. Duit melimpah. Dubai dari minyak 40%, 60%-nya dari pariwisata. Saudi 60% daripada minyak, sisanya dari tempat-tempat yang tidak terduga. Dari haji, umroh banyak sekali. Pertanyaannya, mengapa umat muslim masih belum mampu kuat? Ketika Palestina dibombardir habis-habisan, siapa yang paling lantang berbicara? Yang paling lantang berbicara dan berani membombardir Israel, berdiri dengan gagahnya dia kata, Iran. Sebagian kalangan mengatakan itu Syiah, musuh kita juga. Tapi ketika dirujuk kepada kelompok Sunni, tak ada yang berani. Sekarang pertanyaannya, pilih Israel atau pilih Iran? Pilih Iran tuh. Jadi bingung kan, dilema semua dibuat nih.
Kata Fahmi Salim, kedua-duanya musuh, kata dia. Tapi apa kata penasehat politik Erdogan? Dr. Gomez. Kata Dr. Gomez, penasehat politik Erdogan. Kita harus dukung Iran, tapi kita wajib berhati-hati dari pengaruh paham Iran. Nah, coba bayangkan. Ini bukan sentimen, Pak. Jadi saya ingin kasih tahu Bapak. Kemarin saya bilang, hati-hati dengan Syiah, banyak yang mencaci maki saya. Bapak boleh tengok di YouTube itu. Banyak sekali yang mencaci maki. Hampir 6.000 komentarnya negatif semua. Sewaktu saya bela Iran, kena caci maki juga. 6.000 juga yang mencaci maki itu, Pak. Rata-rata komentarnya negatif semua. Pertanyaan yang betul yang mana itu? Bela salah, tak dibela salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, dari poin sini kita nampak umat muslim itu mudah sangat dipecah belah karena urusan sepele saja. Tapi itu tak sepele Ustaz, urusan akidah. Ketimbang Bapak pilih Israel, lebih munafik daripada pilih Iran. Bapak pilih Iran belum tentu munafik. Bapak pilih Israel jelas munafiknya. Kenapa kok jelas munafiknya? Kita bantu Israel. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua cara Inggris menghancurkan umat muslim. Ini kaitannya dengan persatuan. Inggris itu dalam revolusi Arab, dia kerjasama dengan Sharif Hussein. Apa kata Inggris? Sharif Hussein, lo mau nggak memegang Hijaz? Yang ketika itu Hijaz itu Mekah Madinah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi Sharif Hussein ketika itu seorang gubernur Hijaz. Singkat cerita kata Sharif Hussein, aku mau. Inggris kerjasama dengan Sharif Hussein. Diberikan bantuan militer. Semua Pak, senjata, duit dibantu. Tapi diam-diam Inggris kerjasama dengan Ibnu Saud. Hei Ibnu Saud, kau mau tidak pegang Hijaz? Yang terdiri dari Mekah dan Madinah. Yang kelak menjadi pusat peradaban itu. Kata Ibnu Saud, mau. Ambil daripada Sharif Hussein. Berkelahi Pak, gara-gara kekuasaan antara Ibnu Saud dengan Sharif Hussein. Sharif Hussein gubernur Hijaz. Ibnu Saud seorang pedagang Nejat. Muslim kedua-duanya. Hanya gara-gara Inggris berkelahi dia, Pak. Satu. Sekarang yang kedua. Ada namanya Abdullah As-Sabah. Provokator handal pada masanya. Jadi Bapak Ibu ada satu hadis. Hadis itu sahih. Kata Nabi, Umar bin Khattab itu ibarat pintu. Ibarat pintu itu apa maksudnya? Kata Huzaifah ibn Yaman, atadruna man huwal bab? Tahu kalian siapa pintu yang dimaksud oleh Nabi? Tidak ada yang tahu Pak. Sahabat Nabi tidak ada yang tahu. Oleh Huzaifah dikata, huwa Umar bin Al-Khattab. Dia Umar bin Khattab. Bapak Ibu, Umar meninggal dunia. Meninggal Umar, semua fitnah itu keluar bagaikan air dari keran. Bapak Ibu lihat keran yang sudah airnya menumpuk, tak keluar ketika ditutup. Ketika dibuka mengalir sederas mungkin. Begitulah fitnah yang terjadi setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab. Apa fitnah yang paling besar di tengah umat muslim ketika itu? Al-iftiraqu bainal muslimin. Perpecahan di tengah umat muslim. Kita lihat. Ini saya bicara sejarah saja. Utsman bin Affan naik sebagai khalifah. 6 tahun masa kepemimpinan Utsman dicintai oleh masyarakat. 6 tahun terakhir masa akhir kepemimpinan, propaganda, provokasi, fitnah, semua muncul untuk Utsman bin Affan. Apa fitnah yang paling berbahaya bagi Utsman bin Affan? Dituduh membuat Al-Quran. Apa kata para mereka? Utsman itu sudah menghapus ayat-ayat Al-Quran demi kepentingan politik dia. Sehingga tuduhan Utsman itu banyak.
korupsi, nepotisme, mendudukkan keluarga di posisi-posisi penting. Nah, coba bayangkan. Sehingga apa yang terjadi? Abdullah bin Sabah melakukan provokasi terhadap umat muslim, terutama umat muslim yang ada di Mesir. Apa provokasinya? Yang tadi saya sampaikan. Ini nanti Bapak Ibu tarik saja benang merahnya ke keadaan kita hari ini. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Utsman bin Affan di demo. Beliau sedang baca Quran dalam rumah dia di Madinah. Sedang baca Quran, selesai beliau baca Quran, Al-Quran masih di dada, masuk 6 orang yang membunuh Utsman ibn Affan, satu persatu dia masuk. Masuk yang pertama dicekik lehernya, Pak. Pingsan Utsman ibn Affan. Dikira mati keluar dia. Masuk yang kedua, ditikamnya Utsman ibn Affan 6 kali tikaman dengan menyebut, "Ya Allah, aku serahkan tubuh Utsman kepadamu." Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bapak Ibu lihat kalimat pentingnya? Ya Allah, aku serahkan tubuhnya Utsman kepada engkau. Masuk ajudan Utsman, masuk orang ketiga. Ajudan Utsman membunuh orang yang kedua. Orang yang ketiga membunuh ajudan Utsman. Datang istri Utsman ibn Affan, mengambil badan daripada sang suami, dipatahkan oleh orang ketiga tangan istri Utsman ibn Affan. Masuk orang keempat, kelima dan keenam, mereka bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, untuk membunuh Utsman. Pertanyaannya, Muslimkah yang bunuh? Muslim. Dengan ucapan apa mereka bunuh? Allahu Akbar. Sampai di sini paham? Disinilah letaknya provokasi pertama di muka bumi dalam Islam, perpecahan umat muslim mulai dari saat itu sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat. Sampai datangnya Imam Mahdi wa nuzulu Isa alaihissalam. Kalau tak datang dua ini, tapi mesti datang. Karena itu hadisnya sahih. Dan perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha." Nabi tak mungkin bohong, maksum. Semua yang disampaikan Nabi wahyu. Maka kelak umat muslim ini bersatu dalam satu bendera, Imam Mahdi wa nuzulu Isa alaihi salam. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita lihat. Meninggal Utsman bin Affan. Siapa yang tertuduh atas pembunuhan Utsman ibn Affan? Berdiri tegak dengan gagah Aisyah. Melakukan bukan provokasi. Aisyah terprovokasi. Dia kata bahwa yang membunuh Utsman ibn Affan adalah orang suruhan Ali bin Abi Thalib. Karena orang yang di Mesir itu mengaku pengikut Ali. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Singkat cerita, singkat terus nih. Terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Nama perangnya perang Jamal. Tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi kata Nabi, Ali engkau akan menang atas diri dia. Sehingga betul, Ali menang atas Aisyah dan Aisyah diberikan tempat wewenang untuk tinggal tetap di Madinah. Ali bin Abi Thalib memindahkan kerajaan atau khalifah ke Kufah, Babilonia, Irak sekarang. Sampai di sini bisa dipahami Bu ya? Kufah, Irak sekarang. Kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ditetapkan atau yang ditempatkan di Damaskus, Syam sekarang, ditempatkan di Damaskus sebagai gubernur di sana, meminta dan memaksa Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan berbaiat kepada Ali sampai Ali mengeksekusi mati pembunuh Utsman ibn Affan. Ali tak tahu sama sekali. Ali datang terakhir, pembunuhnya sudah tidak ada. Kemana Ali mau cari tahu?
Orang yang melihat tak nampak. Semua pengkhianat, pendusta. Ali tak bisa katakan. Apa kata Muawiyah? Aku tak mau tahu. Pokoknya cari dan eksekusi mati. Coba bayangkan Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib itu posisinya sangat dilema dan sangat sulit. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, Muawiyah ini berkhianat. Karena dia tak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup ketika itu. Singkat cerita, terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Apa nama perangnya Bapak Ibu? Nama perangnya Perang Siffin. 45.000 meninggal dari kalangan Muawiyah. 25.000 meninggal dari kalangan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa yang menang? Siapa yang menang Bapak Ibu? Ali atau Muawiyah? Dari kalangan Ali 25.000 yang meninggal. Dari kalangan Muawiyah 45.000 yang meninggal. Yang menang yang mana? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, selesaikah sampai di situ? Tidak. Kata Muawiyah, aku ini mesti kalah. Oleh Muawiyah diambil tombak, diambil Al-Quran, diikatlah Al-Quran di situ, diangkat sebagai bentuk arbitrase at-tahkim, perdamaian. Hasil negosiasi antara pihak Ali dengan pihaknya Muawiyah, termasuk negosiatornya adalah Abu Musa al-As'ari. Bapak Ibu, 45.000 tambah 25.000, berapa jumlahnya? 70.000. Pertanyaannya, mati sia-sia atau mati betulan? Mati betulan Pak, tapi sia-sia matinya Pak. Kenapa kok sia-sia? Mereka berkelahi sesama muslim Pak, sesama muslim. Hanya karena provokasi Abdullah bin Sabah. Coba bayangkan. Sekarang umat muslim dibuat begitu. Diprovokasi agar kita berkelahi. Pada masanya Pak, kita merasakan betul. Umat muslim ini diadu domba betul. Antara satu dengan yang lain. Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain sebagainya. Berkelahi kita di situ. Pokoknya aku tak akan masuk masjid itu. Itu masjid Muhammadiyah. Tidak sejalan dengan akidah aku. Pokoknya aku tak mau masuk masjid itu. Masjid itu NU. Selalu pakai kunut. Bid'ah. Habis. Berkelahi. Cuma gara-gara kunut kita berkelahi. Rupanya dua-duanya tidak sholat subuh. Apa lebih tak parah itu lagi? Aku tak akan datang. Dia ada kendurian. Aku tak akan datang. Dua-duanya tak makan. Tanggung lapar sekali. Sampai di sini paham Pak? Hanya karena persoalan furu'iyah. Tapi Bapak Ibu, itu bahasa kita yang furu'iyah. Tapi bahasanya orang barat tidak furu'iyah. Itu kerjaan orang barat Pak. Untuk menghancurkan kita, biar kita lemah. Biar kita berpecah belah. Dulu. Nanti kita lihat. Siapa antek-anteknya orang-orang orientalis itu di tengah kita. Nanti dapat tuh Pak. Nampak sekali. Singkat cerita Bapak Ibu. Berkelahi Ali dengan Muawiyah. Menang Ali. Terjadi perdamaian. Tapi kekhalifahan belum diberikan kepada Muawiyah. Balik Ali ke Kufah. Muawiyah pun balik ke Syam, Damaskus. Di tengah perjalanan ini cikal bakal keluarnya aliran sesat. Yang disebut dengan Syiah dan Khawarij. Syiah menganggap diri dia betul. Pokoknya selain daripada Syiah, itu sesat. Berarti kita ini sesat. Ini tak ada kaitannya perang Iran dengan Israel ya. Ini kelompok yang muncul. Syiah menyesatkan kita. Kata Syiah, Sunni itu pendusta. Kata Sunni begitu juga. Syiah itu pendusta. Katanya. Tapi Bapak Ibu, Syiah pernah berjaya pada masanya oleh dinasti Safawiyah yang kelak menjadi dinasti yang berkhianat kepada Turki Utsmani. Singkat cerita lagi. Muncul kelompok kedua.
namanya Khawarij, yang membunuh siapapun yang tak sejalan dengan mereka. Dulu benih-benih pemikiran Khawarij ini sampai ke Indonesia. Bapak Ibu mungkin pernah dengar yang sudah tua-tua. Ada namanya DII TII. Tahu DII TII? Daulah Islam Indonesia. Itu dulu yang masuk DII, keluar daripada TII, kalau tak sejalan, pokoknya tembak. Bashar Assad, pimpinan Suriah pada masanya, mewajibkan militer kepada anak muda. Setelah mereka wajib militer, tidak ada kewajiban solat bagi para militer. Sesat apa tidak? Bashar Assad Syiah. Bashar Assad Syiah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut cerita sejarah. Terjadi perpecahan di kalangan umat muslim. Yang berantem siapa? Umat muslim dengan muslim. Tak ada orang lain, tak ada. Kemudian Ali balik ke Kufah. Kemudian terjadi perang selanjutnya. Sebelum Ali ingin memerangi Muawiyah kembali, terjadi perang selanjutnya dengan perangnya kaum Khawarij yang dikenal dalam sejarah perang Nahrawan. Nah, nanti kapan-kapan Bapak Ibu minta sama ketua untuk kaji itu perang-perang yang saya sebut tadi. Itu cikal bakal kelompok sesat di muka bumi ini yang berdampak negatif sampai akhir zaman. Dan itu bahaya, sangat bahaya. Singkat cerita Bapak Ibu, umat muslim terpecah belah di sini. Disinilah mulai cikal bakal pertama umat muslim terpecah belah. Maka lahir kelompok ketiga dari hal yang serupa, nama kelompok itu Murji'ah. Siapa Murji'ah itu? Yang menganggap dosa besar itu sepele, tidak dosa besar, tergantung pada hati dia. Misal, kalau hati dia tetap beriman pada Allah, sekalipun dia tak solat, sekalipun dia tak berhijab, itu urusan dia dengan Allah. Itu tidak dosa besar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak pengikut itu sekarang? Bukan tak banyak lagi, banyak betul. Masih ingat kan Bapak Ibu? Paskibraka tak boleh pakai jilbab. Itu bagian Murji'ah itu Pak. Orang-orang pelaku Murji'ah begitu. Tak ada wajib jilbab. Nikah beda agama boleh. Agama semua sama benar. Itu bagian-bagian daripada Murji'ah itu. Nah, nanti kita sebut nama mereka itu. Itu adalah golongan-golongan liberalisme yang lahir di muka bumi ini. Hanya bertujuan untuk memecah belah kita, untuk melemahkan iman kita. Siapa mereka? Munafik. Yang kelak menjadi musuh terberat umat muslim adalah munafik. Di mana lahirnya munafik? Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kaitannya dengan Muharram. Nabi di Mekah, musuh dia jelas. Siapa musuh Nabi? Kafir Quraisy. Di Madinah, Nabi kira musuh dia berkurang. Rupanya tambah banyak. Yahudi satu, Nasrani satu, terakhir manusia munafik. Bapak Ibu, munafik itu berada di antara kita. Yang membuat umat muslim ini terpecah belah sesama muslim, itu orang munafik itu Pak. Muslim dia, muslim. Tapi kenapa dia pecah belah kita? Karena dia punya kepentingan. Kalau tak ada kepentingan, dia tak mau. Tapi karena ada yang diinginkan, dia mau. Sekarang kita lihat lagi. Sekarang nih kita selesaikan sejarah tadi. Kembali kepada poin tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sampaikan. Sistem monarki dalam Islam. Sistem monarki dalam Islam. Atau lebih tepatnya sistem kekerajaan dalam Islam. Menghapus sistem khalifah musyawarah. Itu terjadi pada masa dinasti Muawiyah atau Umayyah. Dimulai oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menunjuk anaknya Yazid ibn Muawiyah menjadi khalifah yang oleh ulama Syam Damaskus disepakati
akan kefasikannya. Ini juga sejarah pertama kali dalam Islam, sejarah pertama pimpinan atau khalifah yang dikenal fasik oleh ulama setempat. Namanya Yazid ibn Muawiyah. Siapa Yazid bin Muawiyah ini, Pak? Anak dari Muawiyah ibn Abi Sufyan. Siapa Muawiyah itu, Pak? Anak dari Abi Sufyan. Siapa Yazid bin Muawiyah? Anak dari Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Yang masuk Islam terpaksa. Karena takut harta bendanya dijarah oleh Nabi dalam penaklukan kota Mekah. Sampai di sini sudah paham sejarah Bapak Ibu? Di sini cikal bakal hancur dan berkelahinya umat muslim dengan muslim. Sampai runtuh daulah atau dinasti Umayyah diambil paksa oleh dinasti Abbasiyah. Runtuh dinasti Abbasiyah diambil paksa oleh kerajaan-kerajaan muslim lainnya. Terbangun di Andalusia yang disebut dengan Umayyah kedua yang kelak juga habis, dihanguskan, runtuh Andalusia disebabkan perkara dunia. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani, Andalusia hancur dan runtuh disebabkan urusan cinta terhadap dunia. Sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Perebutan kekuasaan, perebutan tahta, perebutan harta dan lain sebagainya terjadi pada masa semua kerajaan Islam, semua. Singkat cerita Bapak Ibu, ini singkat cerita lagi nih. Kembali kepada poin sejarah tadi. Apa kata Nabi? Lemah umat Islam itu, lemah kerajaan Islam itu disebabkan cinta terhadap dunia. Maka salah satu cara untuk melemahkan umat muslim agar mudah dipecah belah lewat jalur ekonomi. Pokoknya Pak Ustadz, terserah mau Pak Ustadz suruh kami boikot produk Israel atau tidak suruh, kami tetap menjalankan karena orang Israel yang kasih kami makan. Mau tak mau Pak? Nabi Muhammad SAW pernah dilecehkan di Prancis oleh Charles Hebdo. Apa kata Charles Hebdo? Tuh Muhammad, tukang zina, porno, dan lain sebagainya. Ditembak mati Pak oleh orang muslim. Apa jawaban sebagian besar umat muslim? Jangan ikut campur, biarkan saja mereka begitu. Itu haknya dia. Islam dicaci, Islam dimaki, Al-Quran dihabisi, Nabi dihina. Kita cuma bisa diam. Kenapa kita bisa diam? Karena ada yang mendukung mereka. Siapa yang mendukung mereka? Umat muslim. Siapa mereka? Yang dibiayai, yang dibayar. Kita membela mati-matian Palestina, ada saudara kita yang masih membela Israel. Siapa mereka? Yang masih membeli produk Israel dan Yahudi. Jangan tersinggung. Sekarang kita rujuk. Siapa mereka? Munafik. Yang membela mereka itu orang munafik. Yang membela ahlul kufar yang menyiksakan kita, orang munafik. Disampaikan dalam kitab Al-Wala' wal-Bara'. Bahkan masuk dalam kategori kufur. Orang muslim masih membantu negara yang menyiksa umat muslim, maka dia masuk dalam kategori munafik. Bapak Ibu, perlu kita sampaikan Pak. Setelah Kemal Atatürk naik menjadi presiden Turki yang merubah sistem khalifah di masa Turki Utsmani, apa yang dilakukan oleh Kemal Atatürk? Yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, dihapus semua yang berbau-bau Islam. Dihapus Pak. Dihapus. Bahasa Arab belajar tak boleh. Baca Quran tak boleh. Azan harus pakai bahasa Turki. Tidak boleh ada bau-bau Islam. 2017 saya keluar dari universitas, salah satu universitas, mengambil gelar S2. Tidak boleh lagi ketika itu menggunakan gelar yang ada Islamnya di belakang. Tidak boleh. Itu masuk dalam ranah radikalisme.
Tidak boleh bawa Islam-Islam. Tidak ada lagi pendidikan agama Islam. Tidak ada lagi ekonomi Islam. Sampai hari ini, Bapak Ibu temukan itu. Dimulai pada masa tahun 2017. Tidak boleh ada urusan Islam-Islam di belakang. Nanti umat yang lain juga sama Pak. Dia buatnya sarjana ekonomi Kristen, kata dia. Itu bahasa mereka. Bapak Ibu harus paham. Siapa orang yang mengusung paham-paham seperti ini? Liberal. Siapa mereka? Munafik. Siapa mereka yang kerjasama dengan orientalis untuk mendapatkan PT? Mereka rela merubah akidah dan merusak kita dan kita berantem di tengah kita, Pak. Sampai di sini bisa dipahami. Sekarang kita lihat dampak daripada perpecahan kita. Ini sebagian sejarah daripada apa yang saya sampaikan. Sekarang kita lihat apa dampak perpecahan umat muslim. Dampak perpecahan umat muslim satu, umat muslim lemah selemah-lemahnya. Yang kedua, hilangnya perhatian muslim sesama muslim. Apa kata Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di hadis, ada 30 hadis tentang tanda datangnya akhir zaman. Beliau bilang begini, poin pertama, tanda kiamat itu hilangnya perhatian muslim terhadap muslim. Padahal umat muslim terhadap muslim itu punya kewajiban. Hakul muslim alal muslim sittun. Kalau hak Pak berarti wajib. Kalau tak dilakukan berarti dosa. Bapak Ibu diundang makan kambing di masjid Al-Huda. Kalau tak datang tanpa uzur, bagaimana? Kalau sengaja tak datang tidak sakit tanpa uzur, dosa Pak. Apalagi tetangga kita yang memanggil. Kembalikan pada poinnya, Pak. Apa kata Nabi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kelak di akhir zaman itu perhatian umat muslim sesama muslim hilang. Terbukti Pak hari ini. Oh, itu Muhammadiyah bukan bagianku. Oh, itu NU bukan bagianku. Iftaraqa min ummati, kata Nabi. Kelak golonganku umat muslim ini, Nasrani 71, Yahudi 72, Islam 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, kita disatukan dengan iman, kita disatukan dengan akidah, kita disatukan satu Tuhan, satu Nabi, satu Al-Quran. Kok bisa kita caci maki sama-sama? Yang satu mengkafirkan, yang satu mencaci, yang satu memaki. Akhirnya saling caci maki bolak-balik, Pak. Yang untung siapa? Yang untung, Pak, saya kasih tahu yang untung. Amerika. Yang untung siapa? Israel. Perhatikan kalimat ini, Pak. Tidak ada satupun negara manapun yang mau berjihad ketika fatwa jihad internasional dikumandangkan. Siapa yang mau pergi jihad? Tak ada, Pak. Apa aturan negara masing-masing? Kami melarang setiap warga kami berjihad. Dua negara pertama kali yang menolak jihad, fatwa jihad tersebut, Saudi, Mesir. Pertanyaannya, sedang mau disatukan, tiba-tiba datang yang melemahkan. Uniknya yang melemahkan orang muslim itu sendiri. Coba bayangkan. Parade ingin menembus blok perbatasan Mesir dengan Israel. Ingin membantu Gaza. Berbondong-bondong umat muslim dari Mesir, Pak. Oleh pemerintah Mesir yang datang, yang nampak kalau tujuannya untuk itu deportasi. Termasuk salah satunya banyak artis-artis Indonesia yang ikut parade tersebut dan ada juga yang dideportasi. Pertanyaannya simpel, Pak. Siapa mereka? Muslim. Mengapa mereka melarang? Apa alasan mereka melarang? Alasannya sederhana. Takut rusak hubungan diplomasi. Sekarang Bapak Ibu, itu skala global yang saya sampaikan. Sekarang perhatikan skala yang paling kecil di tengah kita sekarang. Hampir setiap masjid merasakan punya masjid masing-masing. Yang satu punya masjid, jadi tak mau dia main ke masjid yang lain. Yang satu punya masjid tak mau juga main ke tempat masjid yang lain. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid Salafi, ini masjid Wahabi, ini masjid NU, ini masjid Persis. Itu rumah Allah, bukan rumah kalian.
Pak, perhatikan baik-baik ayat ini dalam Al-Quran. Orang munafik pada masa Nabi ingin membunuh Nabi itu serius. Jadi orang sekarang, orang kafir sekarang, orang munafik sekarang ingin menghancurkan kita juga serius. Sekarang kita perhatikan, di mana letak keseriusan mereka ingin menghancurkan kita. Mereka, Pak, pada masa baginda Nabi Muhammad masih hidup, dibangun masjid namanya Masjid Dirar. Tahu Bapak Ibu Masjid Dirar? Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi pergi perang Tabuk. Dalam perang Tabuk itu, ketika balik dari perang Tabuk, apa kata Allah sama Nabi? Nanti balik, hancurkan masjid itu. Ada masjid namanya Masjid Dirar. Tahu Bapak Ibu yang bangun siapa? Kaum munafik yang masuk Islam. Abu Ubaid bin Salul. Gembongnya munafik ketika itu. Masuk Islam, tujuannya ingin menghancurkan Nabi. Dibangunlah Masjid Dirar. Diminta Nabi untuk meresmikan masjid tersebut. Kalau nanti Nabi masuk masjid ini, kita bunuh. Cuma dia lupa. Nabi ini Nabi. Ada Allah. Pulang Nabi dari perang Tabuk. Kemudian kata Nabi, hancurkan masjid itu. Dihancurkan, Pak. 500 meter dari Masjid Kuba. Di depan Masjid Kuba, 500 meter di depannya itu. Ada masjid dinamakan Masjid Dirar. Sudah dihancurkan. Tujuan masjid itu dibangun hanya untuk memecah belah umat muslim dan membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, ada enggak sekarang begitu? Ada enggak sekarang begitu? Yang membangun masjid untuk memecah belah umat? Kalau ada, beda tipis dengan Masjid Dirar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, betapa beratnya kita ketika ingin mengangkat persatuan, ternyata yang merusak bukan dari jauh. Belakang kita sendiri, Pak. Siapa mereka? Munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inti poin sebelum kita tutup. Inti poin sebelum kita tutup. Allah bilang dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah. Ingat kalimat ini, Pak. Wa'tasimu bihablillah. Kita diperintahkan menyambung silaturahim itu karena Allah. Kita diperintahkan bersatu itu karena Allah. Kita diperintahkan menegur saudara kita karena Allah. Perhatikan kalimat ini kata Nabi. Kelak di akhir zaman, la taqumus sa'ah hatta yusallimu ala man arafa wa la yusallim ala man araf. Man la ya'rif. Kelak akan terjadi di akhir zaman kata Nabi, orang hanya memberikan salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dia kenal dia tak mau salam. Oleh para ulama diterjemahkan. Apa maksudnya? Kata para ulama, kelak banyak orang-orang yang hanya menegur golongan dia tak mau tegur golongan yang lain. Dan itu disampaikan, Pak. Itu kita alami hari ini. Betapa mudahnya umat muslim hari ini dipecah belah, Pak, karena urusan sepele. Padahal kata Yusuf Al-Qardawi, mbok tengok baik-baik, Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama. Apa yang membuat kita berpecah belah? Perhatikan hadis Nabi. Kata Nabi, akan muncul suatu masa nanti kata Nabi, manusia yaqra'ul Qur'an hatta fi unuq. Yaqra'unal Qur'an hatta fi unuq. Mereka cuman baca Quran cuman sampai di tenggorokan. Yang membuat kita hancur, yang merusak kita, yang mencaci maki kita, yang memecah kita bukan hanya dari golongan luar, tapi umat muslim. Siapa mereka? Yang membaca Al-Quran cuman sampai di tenggorokan. Artinya apa? Tidak paham makna Al-Quran. Kalimat terakhir dari Nabi, sebenarnya bukan terakhir, panjang Pak, tapi saya ambil intinya aja. Kata Nabi, inna munafiqi ummati qurra. Kelak di akhir zaman, banyak dari umatku yang hafal Quran tapi munafik. Kata dia. Jangan salahkan saya, salahkan yang ngomong kalau berani. Mesti tak berani kan? Karena yang ngomong baginda Nabi. Kata Nabi, kelak banyak orang-orang yang hafal Quran, mengerti Al-Quran, tapi dia munafik. Maksudnya apa? Yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Banyak orang-orang dengan agama yang dia miliki kelak, mereka menjual agama demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Artinya apa? Kita dipecah belah oleh mereka.
Kita sudah bersatu. Nanti ada tukang hasut. Jangan kau percaya kepada ustadz itu lagi. Percaya aja kepada ustadz kami. Satu sana begitu juga. Jangan kau percaya kepada ustadz itu lagi. Percaya saja kepada ustadz kami. Pertanyaannya, tak bisakah kita bersama? Sudah jelas musuh kita Syiah. Sudah jelas musuh kita orang kafir. Kok mau ditambah lagi musuhnya itu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh paling sederhana. Yang paling sederhana. Dilematis sikapnya orang mukmin hari ini terhadap antara membela Israel ataupun Iran. Nggak perlu dilema Pak. Ini adalah cara mereka agar kita berpecah belah. Ini Pak posisi bagi Amerika dalam urusan ideologi untuk merusak dan memecah belah kita. Yang membela Israel munafik. Yang membela Syiah munafik. Terus siapa yang mau kita bela? Ketika Israel dibombardir, ketika Palestina dibombardir oleh Israel, mana negara-negara Sunni yang berani? Tidak ada selain daripada Yaman. Tidak ada Pak. Tiba-tiba datang Iran yang bertolak belakang dari kita pahamnya, yang memang punya permusuhan dengan kita pada masanya. Akhafud dararain, kata para ulama. Cari yang paling kecil Pak. Cari yang paling sederhana dosanya. Cari yang paling kecil Pak. Yang paling kecil kemaksiatannya. Kita bela Israel, jelas munafik. Dia kufar, musuh kita di akhir zaman. Tapi kalau kita bela Iran, meskipun pada hakikatnya ada permusuhan, tapi kita masih satu Tuhan Pak. Syiah, Iran, masih yakin bahwa Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Masih bersyahadat. Hanya saja ada tambahan. Ini poin penting Pak. Datang kelompok liberalisme. Apa kata liberalisme? Yang membela Iran berarti dia Syiah. Itu musuh negara kita. Hancurkan. Yang membela Israel. Nah, ini sama Pak. Jadi ini sekarang saya sampaikan namanya langsung. Boleh kan? Boleh aja kan? Ini Bapak Ibu boleh cek. Live streaming ya? Tidak apa-apa lah. Biarin aja lah. Saya sebutkan namanya langsung. Muncul, sudah lama hilang, muncul lagi dia. Namanya Abu Janda. Sudah mulai memprovokasi. Apa kata dia? Felix Shaw itu pendukung Israel. Gara-gara Felix Shaw itu menolak Iran. Tapi kalau yang sebelahnya, ada orang yang menolak Israel, dituduhnya Syiah. Sama-sama musuh, kata dia. Orang-orang seperti Abu Janda inilah Pak yang disebut dengan musuh bersama kita hari ini. Dia Muslim, tapi jadi musuh kita hari ini Pak. Kenapa? Munafik Pak. Dia hasut orang lain untuk mengatakan demikian. Sekarang pertanyaannya adalah, kita rujuk sejarah Pak. Yang bunuh Ali bin Abi Thalib hafal Quran Pak. Yang bunuh Utsman paham Quran Pak. Yang membunuh Al-Hasan paham Al-Quran. Yang membunuh Al-Husain apa tak lagi Pak. Yang membunuh Umar bin Khattab paham Quran. Pertanyaannya, betul apa tidak perkataan Nabi tadi? Orang munafik dari golonganku kelak qurra, kata Nabi. Uniknya, kita hari ini semua mengatasnamakan agama, tapi semua bercampur aduk, semuanya sesat dan menyesatkan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Syekh Hashim Al-Asy'ari? Berpegang teguh pada akidah yang baik itu wajib. Wajib sangat. Memperteguhkan iman di akhir zaman sangat wajib. Bahkan umat muslim di akhir zaman itu bak memegang bara api, kata Nabi. Saking sulitnya hidup. Kita sekarang Pak. Sulit bagi kita untuk hidup sekarang. Yang salah tak nampak salah dia. Yang betul tak nampak salah betul dia. Tak nampak betulnya. Salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Pengkhianat dianggap jujur, yang jujur dianggap pengkhianat. Kita tak jelas sekarang. Maka poin pentingnya adalah, di mana letak umat mukmin hari ini. Saya tak berbicara muslim Pak, tapi saya berbicara mukmin. Karena yang bisa kita sandarkan di akhir zaman, iman, hati, dan ilmu. 3. Iman, ilmu, dan hati. Kemana kita letakkan hati kita? Kalau kita umat muslim mau bersatu, maka kedepankan iman, kedepankan ilmu, kedepankan hati. Kalau kita kedepankan nafsu, kalau kita kedepankan
apa namanya itu? Asabiyah. Asabiyah itu fanatik. Fanatisme. Maka sampai kapanpun kita tak akan bersatu. Maka yang terakhir sebelum saya tutup. Kita dipecah belah melalui satu suara. Fanatisme golongan. Bapak Ibu, radikal terhadap agama wajib. Tapi radikalisme terhadap agama salah. Apa maksudnya radikalisme itu? Ini berlebih Pak, ekstremis. Tapi kalau kita radikal, mendalami ilmu agama, hukum dia wajib. Sekarang, apa penting daripada fikih Pak? Fikih itu menyatukan semua umat. Ada yang mazhab Hambali, ada yang mazhab Hanafi, ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Bersatu Pak. Cuman karena perbedaan mereka berbeda, tapi hati mereka tetap bersatu. Sama Pak, itu yang ingin kita angkat hari ini. Fikih kenegaraan yang kita angkat. Bersatu dalam hati, berbeda mazhab biasa. Maka kata ketua tadi, ini masjid kita bersama. Betul Pak, masjid kita bersama. Rumahnya Allah, Baitullah. Tapi kalau kita sudah mengatakan itu rumahku, itu masjidku, itu masjid Sianu, sampai kiamat kita tak akan bersatu. Sampai kiamat. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kunci persatuan kita hari ini, memandang dengan mata, memandang dengan iman, dengan ilmu dan hati. Buka baik-baik. Sadarkan diri kita sekarang. Karena kita hari ini sedang diporak-porandakan. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau bukan kita, pertanyaannya, kalau bukan kita, siapa lagi? Maka di mana dasar pertama yang harus kita bangun? Dari masjid. Masjid ini sentral peradaban Islam. Masjid ini sentral persatuan Muslim. Jadi jangan lagi dimau dikotak-kotak oleh siapapun. Kalau ada orang yang datang mengkotak-kotakkan kita, mohon maaf. Usir dia Pak. Kalau ada orang yang datang mau mengkotak-kotakkan kita. Sebegitulah kerumitnya masalah kita hari ini. Dan mereka senang kita dipecah belah. Dan Alhamdulillah melalui tahun baru ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lihat ada banyak para ulama sekarang mengajak pada satu sisi. Apa kata para ulama? Yuk kita bersatu. Yuk kita lihat saudara kita. Israel membunuh Palestina. Dengan Palestina kita bersatu. Karena mohon maaf Bapak Ibu. Kelak akhir zaman, akhir hijrah kita umat muslim mukmin ini ada di Palestina. Jadikan Palestina ini poros persatuan kita. Kesampingkan ideologi tapi tetap berhati-hati. Tumbuhkan persatuan untuk melihat, jauhkan perbedaan tanpa ada persaingan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini membuka mata kita bahwa kita sedang diobrak-abrik. Mudah-mudahan hati kita, iman kita, ilmu kita berkata dengan baik untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian. Al-ittihadu asasun najah. Kita bersatu, itulah sarang kesuksesan Pak. Insya Allah mudah-mudahan dari Masjid Al-Huda ini kita bangun persatuan kita hilangkan suuzon kita hilangkan fanatisme kita. Mudah-mudahan setiap kelompok yang sholat di sini merasa nyaman. Amin ya rabbal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alif qulubana ala kalimatika la ilaha illallah. Allahumma alif qulubana bainal muslimina wal muslimat. Ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.